Selanjutnya zikir manakib. Sultan Aulia Syabdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu dipimpin langsung oleh guru dan orang tua kita bersama, Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Allahumma sholli ala Muhammad. Abah. Sehat semuanya? Sehat, Bah. Sehat, Bah. Ada bintang nggak? Ada, Bah. Ada, Bah. Banyak. Kalau lagi ada yang ceramah, jangan cuma Abah kamu perhatikan, dengarkan juga itu, biar bunyai telinganya dipasang juga. Betul. Ya, siapapun yang memberikan tausiah, fokus dengarkan baik-baik. Kalau ngobrol sendiri, cocoknya itu didiemin dulu, gitu. Tahu nggak? Cocok, tahu cocok? Iya, cocoknya tutup dulu. Kalau perlu pakai lakban kalau nggak bisa ditutup. Kenapa? Betapa penting dan mahalnya yang nama nasihat itu. Betul. Jangan cuma kalau Abah yang ini baru pada dengar, sama. Siapapun yang memberikan tausiah, perhatikan baik-baik. Di situ ada pelajaran yang sangat bermakna. Apalagi istrinya Kiai ngobrol itu memberikan contoh yang tidak baik. Apalagi pegang-pegang HP. Jangan cuma ada saya, walaupun Kiai yang manapun lagi ceramah, jangan main HP. Kurang ajar namanya itu. Betul. Kalau sampai punya sini main HP, demi Allah saya hancurkan itu HP. Contoh tidak baik namanya. Betul apa enggak? Betul. Ini lagi main HP, baru ngomong kayak moto kurang pemoto saya. Jadi saya paling nggak suka ada yang kiai ceramah ngobrol sendiri. Dikiranya saya nggak perhatiin. Saya perhatiin. Belajarlah menghargai orang yang berbicara, maka kamu akan dihargai orang. Betul. Giliran Abah saja pada diem, giliran Kesarit, giliran Kiai yang lain ngomong sendiri nggak begitu dengar, salah. Ya, saya siapapun yang ceramah, kalau saya udah naik duluan, saya dengarkan itu. Entah itu tadinya santri saya, ya saya dengarkan. Karena saya yakin di dalam yang disampaikan itu ada ilmu yang bermanfaat untuk kita amalkan. Betul. Saya marah nih habis ngomelin hujan masalah tadi saya. Saya habis ngobrol dari sama kayak Untung, dari mana ke Untung? Ke Tulang Bawang depan aja sini. Di Tulang Bawang. Hujan pulang saya di asramanya Kiai. Sambil jalan itu ternyata hujan itu bisa bahasa Madura juga loh. Saya ngomelnya pakai bahasa Madura. Ya hujan marah apa tahu kan? Mata tak ngebesaki. Wah ini serjamaah. Hujan udah tengah jerena, berilah toron, sedikit toron boleh, apa ada kenangan lain? Gitu ya, mau pakai bahasa Madura, seperti itu tadi hujan. Nah, saya pikir, ternyata hujan ini tahu bahasa Madura. Biasanya kan ngomelin pakai bahasa Indonesia saya. Ternyata bahasa Madura ngerti juga hujan itu. Nah kalau hujan saja takut Kiai marah, dan kalau apalagi ibu Nyai tidak takut Kiai marah, Bu Nyai model setan itu. Betul apa enggak? Betul. Belum salam ya? Belum. Oh, belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semuanya sehat. Syukur kepada Allah. Karena kesehatan itu mahal sekali harganya. Betul? Karena ketika sehat, kamu lalai. Ketika sehat, kamu lupa. Sehingga menggunakan kesehatan untuk maksiat. Gunakan kesehatan untuk dosa. Yang punya suami digunakan kesehatannya untuk berani kepada suaminya. Giliran sudah sakit, Pak, maafkan saya ya Pak. Saya banyak dosa, tai lo gitu.
Kemarin kemana waktu sehat? Jadi kebanyakan begitu. Justru ketika sehatnya harus ingat. Iya atau tidak? Gunakan kesehatan kamu sebaik mungkin. Sang istri mengabdi sengabdi-ngabdinya kepada suami, patuh sepatuh-patuhnya kepada suami, jangan durhaka kepada suami. Jangan begitu sudah mau mati sekarang, Pak, maafkan saya ya Pak, kalau selama ini saya berjasa sama Bapak. Wah, kalau saya tai lo kemarin ngomong apa, kemarin kemana. Gunakan kesehatan itu sebaikmu. Betul apa enggak? Betul. Orangnya sehat, gunakan sehat sebaik mungkin. Gunakan kesehatan untuk mengabdi sebaik-baiknya kepada Allah. Begitu ekonominya sehat, gunakan kesehatan ekonomi itu pun juga sebaik-baiknya. Jangan diberi kesehatan ekonomi digunakan untuk berfoya-foya yang tidak bermanfaat. Begitu sudah tumpas, baru dia menyesal. Betul apa enggak? Tapi kalau kamu gunakan hartamu untuk jalan Allah, bersedekah untuk orang lain, tak akan pernah membawa kamu sengsara. Tapi ketika rezeki, kesehatan rezeki itu digunakan untuk jauh dari Allah, maka tunggulah penyesalan yang tidak akan pernah kamu dapatkan lagi keberuntungan itu. Betul. Banyak nggak yang begitu kadang? Giliran sakit, saya banyak dosa. Giliran sembuh, berani lagi. Ada yang begitu. Ada? Mana orangnya? Gak apa-apa lah, itu kemarin-kemarin, tapi jangan diulang lagi. Ya? Itulah kebanyakan manusia. Manusia itu ketika diuji dengan oleh Allah, baru. Benar gak? Begitu sudah dilepas dari ujian, mulai dia lupa dan lalai. Oleh karenanya, jamaah yang amat Abah cintai, tak bosan-bosannya Abah marah kalau kamu bikin kesel. Karena seorang tua ingin melihat anaknya selamat dunia dan akhirat. Amin. Kalau dibiarkan berarti saya gak sayang. Betul apa enggak? Betul apa betul? Betul. Satu saya bilang, saya tidak takut kehilangan jamaah. Tapi saya takut jamaah saya itu celaka dunia akhiratnya. Paham maksudnya? Paham maksudnya? Karena banyaknya jamaah bukan tujuan, bukan keinginan saya. Semua kehendak Allah. Tapi yang saya takutkan, jamaah ini kehilangan arah, kehilangan tujuannya, kehilangan hakikat hidupnya, sehingga celaka dunia akhiratnya. Naudzubillahi min dzalik. Itu yang saya takutkan. Oleh karena rasa takut itulah, kadang Abah segan-segan, kadang marah kalau kamu salah. Betul? Begitu juga orang tua kepada anak, suami kepada istri, marah ketika istrinya salah. Itu tanda suami itu sayang sama istri. Iya benda? Ya. Ada durhaka. Durhaka itu ada dua. Durhaka anak kepada orang tua, durhaka murid kepada guru, durhaka istri kepada suami, itu ada dua. Ada durhaka yang nyata, ada durhaka yang mastur. Tahu durhaka mastur? Tahu? Kalau yang nyata melotot ke suami, apa yang lu nunjuk ke suami. Suaminya marah, dia lempar piring. Nah, itu durhaka itu sudah. Paham nggak saya? Melawan itu durhaka. Ada diam, tapi hatinya jeker, hatinya dongkol. Orang tua marah, diam, tapi hatinya dongkol. Itu durhaka. Betul nggak itu? Betul apa enggak? Betul. Guru marah, diam, tapi hatinya sakit, kesel, jeker, durhaka itu. Suami marah, diam, tapi dongkol hatinya, itu durhaka. Iya apa enggak itu? Ya. Iya apa tidak? Ya. Anak yang soleh, santri yang soleh,
yang soleh, ya, pokoknya soleh mau soleha sama saja sudah ya. Soleh atau soleha adalah santri, anak, istri, kalaupun dimarahi, tulus lahir dan batinnya nerima. Salah atau benar, ketika gurunya salah, padahal dirinya benar, dia diem. Diemnya nggak merasa sakit, saya sudah begini kok masih disalahin terus. Nggak ngomong, nerima dengan ikhlas. Saya dulu jamaah, pasir datang, santri tidur, saya pikul pasir. Kadang tinggal separuh tentu saya sendiri yang pikul, saya selesaikan malam, kadang sampai subuh sendirian. Anak-anak tidur, teman-teman tidur di pondok itu, saya pikul pasir. Habis subuh saya nyapu, saya nyuci piring. Kadang masih dimarahin saya sama Bu Nyai, dimarahin sama Pak Yai. Saya nggak berpikir, saya sudah capek begini kok sudah benar kok salah terus. Nggak begitu. Justru saya semakin mendekat, semakin cinta, semakin merangkul. Sama Allah menguji kepada kamu. Kamu sudah sholat, kamu sudah istiqomah. Kadang musibah datang bertubi-tubi. Jangan marah, jangan dongkol. Semakin berpegang kamu kepada Allah, baru akan selesai semua masalah. Baru akan selesai. Sholat sudah, istiqomah sudah, semua sudah. Kok masalah datang bertubi-tubi tidak pernah selesai? Jangan renggang. Justru semakin mendekat, semakin merangkul kamu kepada Allah. Tak ubahnya anak. Anak ketika dimarahin sama bapak, kalau dia diem, tapi dongkol, orang tua semakin kesel apa enggak? Ditanya, diem baik gak jawab. Kesel apa enggak? Tapi begitu dimarahin, anak langsung merangkul ke bapak, merangkul ke ibu, melas enggak ibu? Istri juga demikian, Pak. Bu, bapak harus jujur. Ketika bapak marah sama istrinya, istri langsung merangkul. Ya Pak, maafkan saya kalau memang saya salah Pak. Walaupun tidak salah, kira-kira bapak tuh luluh nggak hatinya? Lakukan itu. Paham? Lakukan itu. Itu menyelesaikan masalah. Kalau kamu semakin diam, semakin tidak tegur sapa, masalah tidak selesai-selesai. Begitupun hidup ini, masalah yang datang bertubi-tubi, kalau ingin selesai, semakin merangkul kamu kepada Allah, sehingga terjadi yang namanya fa inna ma'al usri yusra. Betul? Betul? Iya apa tidak? Ya. Jadi bukan berarti Allah itu marah, bukan berarti Allah itu benci. Kadang Allah sengaja memuji. Istri kadang diuji lewat suami, anak diuji lewat orang tua, kadang orang tua diuji lewat anak. Karena di Quran juga disebutkan, sesungguhnya anak-anakmu, istri-istrimu dan anak-anakmu adalah musuh yang nyata bagimu. Betul? Betul. Anak istri itu musuh yang nyata. Bagi siapa? Yang dimaksud ini siapa berarti? Kaum siapa yang dimaksud? Hah? Kaum laki-laki kan? Yang dimaksud laki-laki, sesungguhnya anak istri-istrimu. Di situ disebut istri-istrimu loh ya, bukan satu loh ya. Allah nyebut dua apa satu? Hah? Sesungguhnya istri-istrimu dan anak-anakmu adalah musuh yang nyata bagimu. Kalau kita salah, betul apa enggak? Salah menafsirkan keberadaan istri, salah menafsirkan keberadaan anak, dan salah mendidik istri dan anak. Kalau istri sudah dididik, anak sudah dididik, masih melanggar, resiko ditanggung sendiri. Kadang suami takut mau marah sama istrinya, takut jadi andilo. Katanya siapa? Kata siapa? Kenana. Takut kayak jadi andilo. Antara dilema dan galau. Kalau saya marahin nanti dia kabur, sayang. Nah itu yang menyebabkan kamu itu akan terperosok ke jurang yang lebih dalam.
harus punya keberanian, harus punya ketegasan. Betul, Pak. Betul? Betul. Salah, maafkan. Betul? Tapi kalau diulang, tidak ada kata maaf. Betul, Pak. Betul nggak itu? Betul. Karena kalau salah dimaafkan, nanti ngicip kepala, percaya itu. Betul, Pak. Betul. Judulnya begini nih sekarang. Kenapa? Ingat, akan datang suatu zaman rusaknya laki-laki disebabkan oleh kaum wanitanya. Di sini bukan saya katakan kaum wanita, kaum wanitanya. Wanitanya ini berarti dimiliki loh ya. Laki-laki bisa rusak karena istri. Iya pada Pak? Iya pada. Makanya saya bersyukur pengajian Al-Baghdadi banyak dari ibu-ibu. Karena ibu ini adalah tiang. Tiang dalam rumah tangga, tiang satu negara. Kalau ibunya sudah nggak jelas, maka rumah tangga itu pun jadi nggak jelas. Maka hidup ibu-ibu. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Tapi ingat, kalau ibu ini sampai durhaka, kurang ajar, tidak jujur, kehancuran yang didapatkan. Betul apa tidak? Betul. Betul apa tidak? Betul. Oleh karenanya, wahai jamaah yang saya cintai, ini kenapa kesini-sini ya? Lanjut, Pak. Jadi tolong jaga diri masing-masing. Jadikanlah rumah tanggamu itu surga bagimu. Betul? Betul. Kalau suami istri sudah sama-sama ngaji, ya, makanya ngaji itu diperhatikan. Jangan asal ikut-ikutan, biar berkah, biar barokah, biar manfaat. Iya apa tidak? Iya apa tidak? Makanya kalau ada orang ngomong, jangan sibuk dengan HP. Nggak bisa suruh fokus sambil dengerin main HP. Nggak bakalan masuk. Wallahi tidak bakalan masuk kalau begitu. Betul. Nggak bakalan masuk. Segala sesuatu harus fokus. Perhatikan. Bahkan ada keterangan, apabila gurumu memberikan tausiah nasihat, tatap seakan-akan kamu sholat. Betul apa enggak? Seakan kamu sholat, fokus, putuskan semuanya, dengarkan baik-baik. Saya itu pernah nggak ditegur sama guru saya. Saya nggak bertanya-tanya, apa salah saya? Nggak nanya saya. Langsung satu, saya sedang diuji. Itu saya. Coba kalau kamu nggak ditegur, paling 1000 pertanyaan ada di hati kamu. Dosa apa saya ya? Salah apa saya? Betul nggak? Kalau saya nggak bertanya dosa apa, salah apa, langsung dikatakan, saya sedang diuji. Hidup menderita, saya nggak nanya apa salah saya. Enggak, saya sedang diuji. Dan ujian itu harus menjadi alamatul hubbu, harus menjadi tanda cintanya. Jamaah manakib ini luar biasa. Di jalan hujan, di pom bensin hujan enggak? Nyampe sini hujan enggak? Enggak hujan ya. Ternyata hujan yang lewat itu dari Madura hujan tadi. Buktinya tahu bahasa Madura? Kirim Madura yang ke sini. Ngapain lu nyasar-nyasar ke sini? Hidup zaman mana gitu? Luar biasa. Luar biasa. Emang luar biasa. Jadi jamaah obat apa itu? 1000 doa. Itu sebenarnya untuk menambahkan keyakinan kita kepada Allah. Yang mana selama ini selalu divonis
seakan-akan ketika orang kena kencing manis, dia harus minum obat selama-lamanya. Betul begitu? Betul tidak begitu? Nah, ketika ada seperti itu, Allah tuh ada di mana? Betul apa tidak? Allah yang menurunkan penyakit, Allah juga yang membuat obat penawar. Jangan sampai iman ini, saya percaya dengan ilmu medis. Karena ilmu kedokteran itu juga adalah ilmunya Allah. Betul? Tapi ketika sudah memvonis, saya tidak percaya. Saya hanya percaya kepada Allah. Contoh, siapa tuh artis yang Evi itu? Yang di preman Insaf itu? Pensiun. Yang jadi Kang Mus itu ya? Dulu kan sudah divonis itu. Divonis apa? Kanker otak. Usianya tinggal 3 bulan. Hanya dia lari ke alternatif. Ke seorang haji, diterapi banyak zikir. Sehingga tumbuh keyakinannya bahwa penyakit yang menyembuhkan Allah hidup sampai sekarang. Betul? Betul? Jadi sebenarnya kejadian seperti itu cukup buat pelajaran bagi kita. Jangan sampai iman kita ini dilemahkan. Betul enggak itu? Betul apa tidak? Jangan sampai dilemahkan. Alhamdulillah jamaah, ada beberapa yang sakit diabetes itu sembuh. Tadi ada bu siapa itu? Ada catatannya mana Pak? Coba saya minta catatannya Pak. Ini ada cerita baru, boleh saya cerita? Boleh. Wallahi wan nabi, saya tidak bermaksud untuk mempromosikan itu. Catat itu. Wallahi wan nabi. Kalau untuk mempromosikan saya jual konvensional sama saya. Betul apa enggak? Betul. Tidak. Tapi kalau saya cerita ini supaya kalian tambah yakin bahwa Allah itu kuasa. Boleh orang mengatakan apa, tapi bagi Allah semua mudah. Betul? Jadi ada namanya Ibu Rumiati. Dia sakit gulanya tinggi, dia sembuh. Setelah 3 minggu dia minum, kontrol normal. Setelah itu dia tidak minum, dan makan tidak dia pantang. Dia tidak minum. Selama seminggu lebih dia nggak minum. Kemudian cek lagi ke dokter, ternyata tetap normal. Ternyata tetap normal. Tapi kalau ketergantungan, jadi itu bukan untuk ketergantungan, bukan untuk ketergantungan. Terus tadi beli lagi, kok beli lagi bukan sudah sembuh? Supaya stamina-nya tambah bagus. Nggak masalah. Ini jadi makanan yang dibutuhkan oleh tubuh kamu. Doa itu butuh. Tubuh kita butuh doa. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Ini ada Pak Sulihin dari Indramayu. Aslinya dari Indramayu Cirebon. Jamaahnya Ustaz Noto. Ada orang yang di sini. Ada. Istrinya tadi cerita. Coba ngacung mana orangnya? Sebelah mana? Berdiri dong. Istrinya yang tadi cerita, jangan malu lah. Wah ini, bapaknya ngikut. Enggak ngikut. Sakit pinggang ya? Ya udah duduk bu. Kenapa sakit pinggang? Suaminya tuh importer 5 tahun. Alhamdulillah masuk. Jadi importer 5 tahun. Baru habis 1 botol. Cerita ke Iqbal, tapi sekarang suami saya sakit pinggang. Gus, kenapa? 3 malam ngebor terus. Luar biasa. Betul gak itu? 3 hari ngebor terus. 5 tahun nggak bangun-bangun, begitu bangun 3 hari nggak berhenti. Sakit pinggang nggak ada. Ini luar biasa. Bor. Yang cerita istrinya, gak apa-apa lah, pinggang sakit lah sakit. Terus begitu ketemu selama 5 tahun ketemu, hai apa kabar?
Di dalam ngobrol, kemana aja? Saya seneng, kayak apa bahagianya? Betul apa enggak? Betul apa enggak? Kayak apa senengnya? Nah, dari mana itu datang satu botol? Ada yang sudah berapa botol? Masih belum itu juga. Berangkat dari keyakinan, keikhlasan, kesungguhan. Istrinya itu udah gak usah malu. Ini namanya Pak Jamhuri dari mana ini? Karawang. Sekarang sudah ikut ngaji, bisa ikut ngaji. Satu botol. Ada gak orangnya itu? Tadi yang cerita tuh istrinya, mana coba berdiri dong? Mana? Apa di belakang? Di depannya Ustaz Tengkus. Mana Ustaz Tengkus? Wah, di situ. Tuh di ujung sono tuh. Jadi dia sudah buang air di kasur. Alhamdulillah satu botol sekarang dia setruk. Buang air sudah di kasur, sekarang dia bisa ikut ngaji lagi. Ambeien sembuh, sesak nafasmu banyak banget ini. Banyak sekali yang cerita ini. Ya, ambeien asma. Nah, yang cerita tadi cuma kurang jelas bahasanya tadi. Kiali itu. Nah, itu asma itu 40 tahun dia minum obat terus, 40 tahun. Akhirnya saya sudah berhenti minum obat. Kalau kau percaya kepada Allah, jangan percaya sama saya, percaya kepada Allah. Diminum. Terus dia bilang, tapi nebus 100.000 aja. Tapi dia sendiri gak pernah nebus, dikasih terus sama saya. Dia pinter dia. Saya tanya, masih ada obatnya kan? Sombong obatnya. Kok bisa habis? Kok gak nebus kemarin malam minggu? Karena masih ada, kan bisa diukur. Jadi kira-kira berapa hari? Makin 2 hari dan lagi, dia nebus dulu. Abu Nawas kemudian Abu Nawasin. Hanya saya bilang, sudah gak perlu, karena kamu ikut saya, sudah gak perlu nebus, sudah, saya bilang. Yang penting bantu melekan saya, bantu doa saya bilang. Supaya yang minum itu semua itu disembuhkan oleh Allah, apapun penyakitnya. Ada, kan aneh, baru 1 botol sembuh, ada yang sudah 3 botol, baru ada perubahan. Kenapa kok tidak sama? Timbul pertanyaan. Kenapa kok tidak sama? Nah, sakit itu menghapus dosa. Oh, berarti dosanya masih agak tebel ini. Gitu. Satu. Ada 2 makna. Makna yang kedua, bisa jadi sebagai ujian keyakinan kamu. Masih mantep enggak gitu loh. Kalau masih mantep teruskan, pasti akan sampai kepada apa yang kamu inginkan. Yang belum hidup-hidup dipraktekin juga itu. Salam saya kepada pelernya yang belum bangun. Hei peler gitu. Masa kamu salah dengan pelernya Pak Solihin? Sama-sama minum obat 1000 doa. Kenapa kamu gak bangun-bangun? Punya telinga gak kamu? Gitu. Apa cerita gitu? Gak bisa dia ngomong, istrinya suruh ngomong. Assalamualaikum ya beler. Sampai nyemujak dulu. Sampai kok yang ngerti ya? Aku dipegang dulu. Assalamualaikum beler. Ada salamnya Mbak Junaid. Nanti tak bernafas tuh, nundut gitu. Udah terusin aja ketawa dulu lah.
Jadi dari apa Indriani, Cilincing, sesak nafas, nah, sembuh setelah 1 minggu dia konsumsi. Ambeien 2 minggu konsumsi dia sembuh dari bola kapal Pak Ateng. Ada Siti Halimah, benjolan di pinggang, sembuh setelah minum 1 botol. Gula darahnya 690, Pak Muslim Pemalang jadi normal 159 setelah 3 minggu konsumsi. Dan tidak lagi minum obat. Ada yang sakit kepala 3 tahun, setiap hari dia minum, ini namanya nanang. Nanang. Nabi, ya dari Rawakalung. Nggak apa-apa saya bacain ya. Saya bacain ya, supaya apa kamu ikut senang gitu loh. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, nikmat Tuhanmu itu ceritakan. Saya merasa dapat nikmat yang besar ketika saya dengar dari jamaah sakit sembuh, saya bahagia sekali. Karena itu yang Allah minta, betul apa enggak? Saya ingin mendengar ya Allah, ingin melihat kalau ada jamaah atau keluarganya sakit sembuh, kayak apa senangnya ya Allah, kan gitu saya. Ini bertahun-tahun saya minta kepada Allah itu. Dengar begini senang sekali saya. Jadi tiap hari dia minum botrek. Nah, setelah itu 3 minggu konsumsi dia sembuh, tidak lagi minum botrek. Setelah dia tak minum ini libur, alhamdulillah masih tetap tidak sakit. Berarti ini bukan meredakan rasa sakit katanya, berarti ini menyembuhkan. Alhamdulillah. Saya mau tanya jujur, ikut senang apa tidak? Senang. Siapa yang tidak senang mendengar ini? Setan. Betul. Tahu? Tahu. Ikut senang nggak dengar ini? Senang. Yang nggak senang dengar cerita ini adalah setan. Dia mau promosi itu. Wallahi wa nabi, tidak ada niat saya untuk promosi. Yang ada niat saya wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Ini kenikmatan yang patut saya ceritakan. Ada yang apa lagi? Apa ini bacanya? Stroke, tadinya nggak bisa bergerak, sekarang sudah bisa bergerak. Ada lagi dari Pak Atin, Adnali Adnali itu namanya, aslinya Probolinggo, stroke 12 tahun, dikasih 1 botol. Nah, dikasih 1 botol, ini temannya Pak Jatim ini grup peduli, ya. Dikasih 1 botol sama Pak Jatim, itu sekarang bisa ikut ngaji lagi, cuma sekarang nggak datang katanya karena hujan di sana. Jadi bisa ikut ngaji lagi, yang tadi stroke 12 tahun. Nah, istrinya Pak Jatim sendiri, dia sakit stroke 2 tahun, dia di kursi roda, duduk tidak bisa, paling 1 jam tidak kuat, dia terlentang. Nah, sudah habis berapa botol, tapi baru bisa merambat. Ini 12 tahun 1 botol langsung sembuh. Istrinya Pak Jatim habis berapa botol 2 tahun masih bisa merambat. Kan tidak sama. Berarti yang ngatur kesembuhan siapa? Disinilah yang namanya takdir. Yang diminum boleh sama, doanya boleh sama, ketentuan kesembuhannya itu tidak sama. Ada yang seminggu, ada yang 2 minggu, ada 2 kali minum sembuh. Ini urusan Allah, bukan urusan kita. Disinilah letaknya. Kalau kita kaji, betul nggak? Ternyata sakit itu ketentuan, sembuhnya juga ketentuan, sarana sembuhnya juga ketentuan. Allah, apa yang jadi sarananya? Allah yang tentukan. Begitu juga karena bahagianya itu saya penyakit diabetes sudah 10 tahun dari 2001 sekarang udah 2020. Nah kemarin kan tinggi terus dia diabetesnya.
Padahal minum obat. Iya, padahal minum obat. Sampai 500 atau 400 itu paling turun 300. Alhamdulillah kemarin ini waktu hujan saya beli 1 botol. Udah diminum berdua sama suami. Nah udah gitu alhamdulillah dicek lagi turun ada 200. Nah, 1 botol diminum berdua itu. Gimana kalau 1 botol sendiri ya? Ya udah Bu, biar sehat terus ya. Bukan hanya turun kadar gulanya tapi sembuh. Amin. Ya. Terima kasih. Bu siapa namanya? Dari mana Bu Indo? Oh ya sudah, makasih. Dari Junti ya? Dari Indramayu. Oh, Kota Gandok. Padahal pantesan kelihatan mukanya ceria sekarang nih. Udah sehat seterusnya ya. Sekarang malah ibu yang nafsu ya. Wah, luar biasa. Itu dia sudah, makasih Bu, makasih. Dia cerita dulu saya selalu nolak keinginan suami. Ya gak ada gairah. Justru sekarang dia yang nafsunya besar. Luar biasa. Ya. Itu cerita itu saking bahagianya ya. Ingat saking bahagianya. Cerita sendiri dulu saya paling selalu nolak keinginan suami. Ya gak ada gairah. Jadi kalau laki-laki itu important, mungkin dari gitu ya. Sekarang dia yang nafsu. Usia mulai tua, tapi nafsu tetap muda ya Bu ya. Betul. Luar biasa. Betul apa tidak? Betul. 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 Ini fakta, bukan mitos. Ya. Ini fakta bukan Mitos. Jadi ketika kamu minum, yakinlah yang kamu minum itu adalah ribuan doa. Betul? Yang akan dikabulkan oleh Allah. Itu keyakinan kamu. Jangan melihat yang diminumnya itu. Kamu pegang yang minum, dalam rasa kamu yang saya minum itu adalah wujud dari ribuan doa yang dikabulkan oleh Allah. Sudah. Dan ingat, baca bismillah 3 kali. Ya. Dengan nafas, kalau nggak bisa 2 kali, nggak bisa sekali aja cukup. Kalau sekali nggak bisa nafas juga, nggak bisa nahan nafas, udah nggak usah diminumin sudah. Nanti jadi fitnah nanti itu. Habis minum langsung mati, apa nggak fitnah itu? Cukup baca Yasin saja sudah. Ya. Biar cepat. Hidup zaman mana lagi? Luar biasa. Emang luar biasa. Nah, oleh karena itu, kalian belakang belum sempat, ayo coba mana santri? Sudah yuk, sudah deh. Dari sana lagi yuk. Yang mau ambil di situ, coba kali yang di belakang, kan kasihan kadang di belakang takut gak kebagian gitu loh. Karena sangat terbatas. Jangan numpuk dong. Jangan kumpul begitu, mencar di sini depan saya lagi. Mencar sini Min. Ini depan saya nih lagi nih. Takut yang di belakang belum sempat datang ke kantor, ya. Lanjut. Ya. Sambil ini gimana kalau kesan serunya nih? Nah, ini lagi mana Ki Rohman? Nah, Ki Abdul Rahman, tetangganya siapa namanya Ki? Pak Ancip, dia lumpuh 3 tahun. Nah, beliau kata kasih 3 botol sama saya. Nih Pak Yai, buat Pak Yai biar tambah sehat, saya bilang. Coba dengerin ya. Lumpuh 3 tahun, terus izin dan yang 1 botol tak kasihkan apa. Alhamdulillah sekarang bisa jalan. Lumpuh 3 tahun. Ini tetangganya Ki Rahman. Masa Ki mau bohong? Betul? Betul. Kayaknya tetangganya beliau tak kasih 3 botol sama saya. Yang 1 botol dikasih kepada Pak Cip itu karena tetangga depan masjid, depan pondoknya itu lumpuh 3 tahun.
Ingat, ketika kamu ngambil itu jangan niat beli loh ya. Saya niat soda, sodako karena saya nggak ada niat jual. Paham? Niat soda, saya sodako, kamu juga sodako. Sodako kamu saya buat untuk produksi lagi. Paham? Itu obat apa namanya? 1000 doa. Ada tulisannya? Tidak ada. Aneh tapi nyata kan? Tapi kalau kamu nyebut selalu obat 1000 doa. Ada bacaan, tidak ada tulisannya. Ada lafaz, tidak ada hurufnya. Itu obat 1000 doa. Adanya di mana? Ada dalam mata rasamu. Ada di dalam keyakinan kamu. Mana nih obat 1000 doa? Maka yang tidak punya iman, tidak bakalan yang nggak percaya, tidak bakalan tahu tulisan itu. Tapi yang percaya tahu. Ada di obat 1000 doa. Mana? Memang nggak kelihatan. Yakin saya yang melihat. Betul apa betul? Yakin saya ya. Lihat. Setuju? Jadi semoga ditambahkan sama Allah ditambahkan mujarab ya, ditambah barokah oleh Allah. Siapapun ya, tetangga kamu yang nitip ke kamu, tapi gini, kalau ada tetangga kamu kasih bilang kalau ingin mendapatkan lagi ikut ngaji. Ya betul, Bang. Paham ya? Dia merasakan enak semua. Aduh, begini aja. Ayo kita ikut ngaji aja bareng. Tujuannya tuh ke situ. Paham nggak? Aduh, kalau tidak bisa, terbatas, sudah ikut ngaji aja. Nah, begitu ikut ngaji, ini yang terpenting. Betul apa enggak? Setuju? Bisa ada saudara kamu dikasih kok merasakan lebih enak misalnya. Lalu tanya, saya mau pesan lagi. Aduh, mohon maaf ya, sulit untuk ke situ. Sekarang ikut ngaji aja. Paham ya? Ikut ngaji biar bisa dapat langsung. Kalau kemarin saya masih bisa, sekarang nggak bisa, harus ikut ngaji. Nah, tujuannya apa? Biar kenal kepada Allah, biar kenal yang menyembuhkan siapa. Bukan itu, tapi Allah yang menyembuhkan. Betul. Biar kenal kepada yang menyembuhkan. Bukan hanya tahu sarananya, tapi yang menyembunyi sarana dan menyembuhkan itu siapa? Allah. Ternyata kalau sabar, yakin, pasti dikabulkan oleh Allah. Abah tadi bilang, kalau sudah sakit, kekasih tak menggiurkan, permata tak menakjubkan, jabatan tak membanggakan, lingkungan tak menggairahkan, apabila penyakit bersarang di badan, dunia tak lagi menjadi ukuran. Betul? Yang manis pahit di lidah, yang indah buruk di mata. Terus yang gagah lemah di dada, yang kaya miskin dirasa, apabila penyakit bersarang di badan, dunia tak lagi menjadi ukuran. Betul? Betul. Sebagai ujian, sakit pasti datang pada tiap insan. Zikirkanlah namanya, mohon kesembuhan. Semoga musibah membawa hikmah, menghapuskan dosa. Betul? Menghapus dosa. Makanya kalau masih ada yang 1 botol sembuh, ada yang masih proses, sudah habis 3 botol, teruskan aja sudah. Allah ingin melihat sejauh mana mantep nancetnya keyakinan kamu kepada Allah. Betul? Betul? Wah, gimana kalau saya sudah sehat, apa? Berhenti minum, gak masalah. Ya. Tapi kalau bisa mau dikonsumsi 1 sendok, 1 botol bisa satu bulan itu. Betul apa betul? Masa 100.000 buat diri kamu sayang sebulan? Sementara sebulan kamu berapa uang bisa menghasilkan diri kamu? Bisa menghasilkan berapa
ratus ribu, berapa juta dalam satu bulan. Masa satu bulan memberi untuk kesehatan kamu 100 ribu saya? Kalau kamu saya untuk didik kamu 100 ribu, apa kata badan kamu? Sampai hatimu begitu tega, sodako 100 ribu, kamu tak mampu. Padahal aku bekerja untukmu, menghasilkan uang beribu-ribu. Betul apa itu? Camkan baik-baik. Ya, kalau sehat sholat enak, wiridan enak, betul kan? Bikin anak enak. Ya betul. Kumpul emak enak. Tahu mak yang mana ya? Sehat itu penting. Makanya tolong imam-imam manakib termasuk jamaah, tolong doakan juga ya. Obat 1000 doa itu dijadikan pengabulan ya bagi siapa yang sakit disembuhkan oleh Allah. Tolong dibantu doa ya. Biar syiar kita ini nambah. Betul apa enggak? Sekarang tuh orang, mohon maaf, ketika dokter sudah bilang A, orang tuh putus asa. Seakan-akan tidak ada lagi Tuhan di situ. Betul apa enggak? Sholat sih sholat, tapi tetap sudah putus asa. Stres dia, seakan lupa bahwa Allah menyiapkan, ayo minta padaku. Dan gitu kan? Lupa. Mudah-mudahan dengan 1000 doa ini yang lupa diingatkan kepada Allah. Ya, yang lupa diingat bahwasanya Allah yang memberikan penyakit, Allah yang memberikan, betul? Obat penawarnya. Kesarin suruh nyanyi dulu ya. Apa bikin ngerokok? Yang asma itu, yang punya penyakit lambung ada? Minum itu. Kalau kamu rasa mules, ya biarkan saja. Ya, minum terus itu detox. Berarti banyak racunnya di situ. Ada yang habis minum mules? Banyak. Berarti bagus itu. Ya, bagus. Mungkin dulu masih muda itu kodok apa kayak masuk. Kalau mules tidak apa-apa. Itu detox. Ya. Yang jelas ini pengabulan doa. Yakin aja itu pengabulan doa dari Allah. Ya udah mana kita nih? Inilah artis kita. Biar mudah. Saya pengen kencing soalnya. Darah muda, darahnya panas semuanya, yang selalu merasakan tak pernah mau mengalah.
Oke. Lanjut. Ini siapa? Sardi ini dari mana ini? Karawang, Kota Waluya, asma. Baru 1 botol sudah 80% dia sembuhnya. Asma. Terus ini ada lagi Indriani, sudah tadi ya. Sesak nafas 1 botol dia sembuh 1 minggu. Sudah tadi Pak Muslim sudah. Rumiati Bekasi, sudah ya. Tadi Eni apa ini? Diabetes akut 1 botol sudah membaik. Hasanah Indramayu stroke bisa apa tadi bacanya? Bergerak lagi. Tadi nggak bisa bergerak. Hah? Bangun lagi. Sudah bangun lagi. Oh, ini bersama Indramayu itu. Luar biasa. Bangun lagi. Dan tadi sudah tidak bisa bergerak. Sekarang bisa berdiri lagi. Tadi sudah tidak bisa bergerak. Tangi maning. Apa? Bangun lagi. Ini yang bangun orangnya apa pelernya ini? Orangnya, Bah. Semuanya. Barangnya bangun lagi. Sebelum nggak bisa apa-apa, barangnya bangun lagi. Dan kalau barangnya bangun, berarti orangnya bangun itu. Betul. Ada lagi. Nah, mana barusan itu? Siapa? Anzori, Cikarang, asam urat sembuh. Tobiah, Kerawang asma sembuh. Nah, ini alhamdulillah. Asma itu kan sudah divonis gak ada obat. Betul apa enggak? Betul. Sudah. Sama kayak ulang gak ada obatnya. Disinilah hadirin, ya. Ini keyakinan, ini keimanan. Tuhan menunjukkan kuasanya. Kamu boleh bilang begitu, tapi aku yang beri penyakit, aku yang menyembuhkan penyakit. Kata Allah, betul apa enggak? Ini, jadi keyakinan kita digugah, dibangunkan di sini. Betul apa enggak? Kalau kita percaya kepada Allah, kenapa kita harus takut? Betul? Kalau kita percaya betul kepada Allah. Oleh karenanya ini yang melapor ya, yang nggak melapor itu banyak sekali. Kalau bisa, jadi kalau bisa, sampean kan punya banyak HP, ya, di video aja, tapi jangan panjang-panjang, ya. Assalamualaikum, nama saya ini berapa? 1 menit atau 2 menit. Nah nanti kiriman aja ke Gus Iqbalnya. Nanti Kliwonan saya tayangkan di layar, ya. Tapi kalau perlu awali dengan sumpah bahwa kamu tuh sungguh-sungguh. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Ingat, saya tidak mau cerita bohong. Yang saya inginkan adalah kejujuran. Betul. Ya. Kejujuran. Karena ini adalah tahadus bin nimah. Jangan mengada-ada. Betul apa enggak? Karena ini akan menjadi ayatun min ayat. Apa selalu berdoa? Semoga jangan menjadi ayatun min ayat. Juga jadi ayat. Yang tadinya stroke, nggak bisa apa-apa, bisa kan ayat buat yang lain. Betul? Betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siapa yang mau nyanyi lagi nih? Saya ya? Ya, Pak. Coba ke sini ini. Lagu apa kira-kira? Lagu Roma, lagu apa yuk? Sumbangan. Ada sumbangan nggak? Lagu apa nih yang ada di sini? Yang bisa ini suatu gitu. Karaoke-nya ada nggak? Apaan itu? Tiap ke
Luar biasa. Istri soleha itu perhiasan terindah. Siapa istri soleha? Yang mampu menjaga harga dirinya. Betul? Harga dirinya, harga diri keluarga, dan martabat semuanya. Betul? Patuh kepada suami. Patuh secara zahir, patuh juga secara batiniah. Saya berharap semua jamaah jadi istri yang saleh. Kalau ada masa lalu, biarkanlah itu menjadi masa lalu. Barangkali ada puing-puing di sini, boleh disetel. Puing-puing kenangan masa lalu, biarkan itu semua terkubur bersama waktu. Betul? Hari-hari dulu, hari-hari kita yang dulu sepi, mimpi-mimpi kita yang dulu sunyi, cinta yang nyaris memudar, kini bersemi kembali, bak bunga mekar. Gairah ya seperti itulah. Refnya gini, kemilau salah harta, bukan itu tujuan. Gemilang ketenaran, bukan itu harapan. Hanya yang ku damba kedamaian. Betul? Hanya yang ku damba ketentraman. Siapapun dirimu, senantiasa cintaku. Siapapun dirimu. Nah, itu berarti cewek itu. Betul lagi. Ini jam 1 sudah ya. Belum, Mbak. Coba siapa suruh nyanyi sekali-kali, Mama Nakib suruh nyanyi lagi. Siapa yo? Ayo, Bapak nyanyi. Saya mau ngabisin rokok satu dulu ya. Kau masih setia padaku sebagaimana aku setia kepadamu. Masih I love you? Full? Apa ada yang berkurang? Tidak apa, full meluber-luber. Betul apa betul? Betul? Ya, Ken Rasulullah mau nyanyi, silakan. Udah, ada apa aja di situ? Hah? Kenapa budek? Hah? Siap, bisa anu nih. Modus itu. Udah, gak apa-apa. Balonku ada rupa-rupa warnanya. Suruh nyanyi ya? Dia bisa nyanyi kok. Lagu apa di situ ada? Berdiri. Jangan lagu kehilangan dong, semua yang hilang bikin kembali kalau kehilangan. Nyanyi itu yang membawa kehilangan gitu loh. Benar enggak?